ke depan hal yang mau tidak mau harus kita tuntaskan di Klungkung. Mahawinan Pak Bupati di samping sudah menerbitkan Perda nomor 07/2014, kemudian terakhir sudah meluncing gerakan masyarakat puputan untuk sampah plastik, dan akan segera dilakukan gebrakan puputan setelah COVID begini. Dengan COVID, Pak Bupati dorong turun akan digerakkan seluruh komponen masyarakat untuk habis-habisan kita dengan sampah plastik. Malah Bos, kehadiran teman-teman aktivis dari Trust Hero yang memang sangat peduli. Dia yakin Bapak Ibu sering-sering pasti sering melihat baju kuning pakai tulisan Trust Hero. Jadi ini memang benar-benar relawan ini, tidak dibayar, benar-benar dari lubuk hati ingin menuntaskan sampah plastik di tanah Bali. Sebab Trust Hero ini internasional di penjuru dunia ada, khusus di Bali karena Sultan Bali kebanyakan ingin menuntaskan sampah plastik paling tidak berkurang di tanah kita di Bali, khususnya kita di Klungkung. Napi mawinan sapunikeun plastik ketika dia jatuh ke laut atau jatuh, kita katakanlah rumahnya di Bongkol Gunung Agung ini, mudah lantas lulu plastik ke kali ini pas musim hujan pasti ke Lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut, pasti ke laut. Yening sampun ke laut sekian bulan, nggak sampai hitungan tahun, 8 sampai 9 bulan pun kresek, apalagi dia akan sudah berubah menjadi serpihan-serpihan kecil yang disebut dengan mikroplastik. Ini ke atas tiap benteng di laut, ama aja bene. Ujung-ujungnya nanti ikan kita tangkap, kitalah yang makan dioksin. Nah, dalam 1 tahun terakhir niki, dengan adanya gencar kita lakukan Bali Resik sampah plastik dari teman-teman Trust Hero, dari LSM lain, luar biasa yang wewengkon pinggir selatan Klungkung ini. Mawinan salah satu indikasinya, salah satu ciri penyu pun ampun bersedia untuk bertelur di Pantai Klotok. Nah, sekaligus malah dijebol sudah ngaturan ngiring sama-sama kita jaga telur penyu yang sekarang jumlahnya 3.600. Dan Pak Bupati juga segera akan melakukan upaya pelestarian. 2021 akan dianggarkan khusus untuk membuat tempat untuk menetas telur penyu. Untuk sementara kita bekerjasama dengan BKSDA dan SAPE nanti. Nah, kembali ke masalah plastik dan masalah sampah secara umum. Titiang Munas, Ring Pengempon, Ring Desa Dinas, Ring Semeton Sani Madolan niriki ngerah pengumpul jiwa, ngiring sama-sama menjaga sampunang tunggange sampah di sembarang tempat. Sekali sani wenten ring tukar malit menikah ring petang Jumatani. Begitu hujan tiba dan besar, pasti ke laut akan larinya. Lagi-lagi penyu nanti tidak mau ke sini. Dan sampah itu akan merupakan istilahnya lagi sampah kiriman nanti. Kita yang menghasilkan sampah di sini, mungkin teman-teman di NTT, mungkin teman-teman di Lombok, mungkin teman-teman di Nusa Penida akan dapat kiriman sampah dari kita. Termasuk kita di Klungkung, kita sering meneliti, termasuk sampai teman-teman di Kute. Ternyata sampah yang ada di pinggir selatan Pulau Bali setiap bulan Desember udah mulai ya, Desember, Januari, Februari sampai Maret pasti dapat sampah kiriman dari Pulau Jawa.
khususnya setelah Ciliwung atau Brantas banjir. Mereka teliti, ahli sampah yang meneliti dari tas kresek, dari bungkus plastik, apotek Cicendo Bandung. Berarti sampah itu dari Bandung. Kemudian toko Matra Cianjur, berarti sampah itu di Cianjur. Mereka buang di sana ke Sungai Besar, Ciliwung, Brantas itu. Kalau udah banjir ke laut. Kalau sudah ke laut melandai 3-4 bulan sampai di Bali. Bali pun begitu, kita menghasilkan dia akan sampai ke daerah lain. Nah, inilah yang mengotori lautan. Ketika orang asing menyelam di lautan, mereka komplit seperti yang pernah viral 2 tahun yang lalu. Nah, intinya Bapak Ibu saudara kami di tiang Niulas puniki ngiring ke depan, sama-sama menjaga. Wenten petugas kebersihan sini ada, tukang biasa nyapu niki 4 orang. Wenten ya? Wenten ada mungkin? Oh Bapak ya. Nah kita mohon nanti Niulas sering-seringlah berkoordinasi ke dinas. Berarti di Budpar dinas kebudayaan Pak ya. Nah, dia akan berkoordinasi juga dengan dinas kebudayaan nanti untuk ke depan seperti apa konsepnya. Udah. Oh hari ini diundang rupanya tidak datang. Ampun, ada yang datang? Oh ya, Bapak kasih nabi Pak. Tiang? Oh di kepegawaian, oke. Oh iya. Tolong disampaikan ini Pak ya. Berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebersihan di sini. Pak nggak bisa jalan sendiri tanpa kita bergandeng tangan Pak. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, masing-masing dinas tidak bisa jalan sendiri. Kelungkung ini milik bersama. Jadi sering-sering koordinasi dengan kami. Ketika ada kesulitan terkait persampahan, yuk koordinasikan. Apa yang bisa kita bantu dan sebagainya. Dan masyarakat apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Demikian juga masyarakat jangan manja. Jadi urusan sampah tidak semata-mata urusan pemerintah. Karena undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa sampah adalah urusan kita bersama. Dan sampah yang kita hasilkan di rumah tangga wajib kita selesaikan sendiri di rumah tangga. Terutama sampah organik. Kita di Kelungkung sudah punya metode lubang daur ulang sampah. Bahkan ada Bang Dos Gen 2 sekarang dengan kedalaman 2 meter, diameter 1 meter, minimal punya 1 atau 2 sampah rumah tangga organik selesai di rumah. Selesai. Dia udah 3 tahun punya Bang Dos di rumah, sampah organik selesai. Sampah plastik dia pilah. Kalau dia di rumah ada 4 pemilahan, kirim dah, taruh setiap hari Kamis untuk desa Paksebali Bali, pasti akan diambil. Nah mudah-mudahan ke depan kita diskusi seperti ini, ampunan saling gantian, sehingga teman-teman lain atau dari daerah lain menilai kita yang maju. Jangan sampai masalah urusan sampah sampai Pak Bupati yang turun, jangan. Mari kita selesaikan. Kemudian berikutnya adalah untuk kontainer, Pak Kabid, Pak Ted Sugiarto, mohon informasi sejak kapan kontainer ditarik? Saya tahu, masalahnya saya sering datang ke sini. Waktu saya taruh kontainer di sini masih juga ada sampah plastik di sana. Nanti ada buang seperti sana. Kemudian satu lagi, masalahnya setiap ada wali orang Melaci, upekara besar yang datang ke sini, biasanya kan kena retribusi, uang kebersihan. Itu juga ada tumpang tindih. Di mana tanggung jawabnya? Kita tidak membukanya kita mengelak, enggak. Kita selaku dinas yang menangani masalah pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kelungkung, kita juga punya tugas di tugas pokok kami juga di kota. Di sini yang sebagai padu. Di sini pun kalau tidak salah ada 2, tukang 1 tugas kebersihan dari dinas, 2 kebersihan dari Pura. Itu sediakan sudah cukup dengan lokasi seperti ini. Mungkin dari segi pola kerja belum maksimal, ya. Sehingga karena sekarang dari
kekhawatiran pengunjung semakin meningkat datang kita ke area ini, termasuk Wadilan maupun di area barat, sehingga sampah-sampah itu banyak yang masih berserakan. Kemungkinan sudah mulai, kami sudah lihat mulai pedagang agak peduli sedikit masalah kebersihan juga di sana. Kami ucapkan terima kasih. Tetapi pola buang sampah yang ditaruh di depan jembatan itu tolong dihentikan seperti itu. Ya. Kalau organik kumpulan itu tidak masalah bagi dia, karena dia akan busuk kembali ke alam. Tapi plastiknya yang menjadi masalah. Mungkin teman-teman dari Terasero yang saya ikuti itu bukan hampir 3 kali juga datang ke sini bersih-bersih. Ya, orang dari luar, dari Dukung ada, dari Besan, dari Dawan ikut peduli. Mari kita peduli tempat kita, itu aja harapan kami. Kalau memang ada kepedulian seperti ini, kami akan mencoba. Itu mulai besok saya sudah akan taruh kontainer lagi di sini. Ya. Tolong plastiknya utamanya itu yang itu, kalau plastik memang tidak bisa dibuang ke Kades, menyebabkan polusi, taruh aja nanti di kontainer. Kemudian yang sampah organiknya kalau bisa mungkin yang dibongkar punya satu ini itu berat masalah. Ya, sebagai pupuk. Kemudian untuk bakar sampah, usahakan santunan di depan kuda yang benar sebagai bagian sering tugas. Ampunan itu ranginan sedikit, ambil dari segi tapi waspada kelihatan santan kurang ya, misalnya depan kuda kita, tempat cuci, ganti abu dari situ lagi. Ranginan sedikit dari segi hidup sampah yang bukan plastik, tapi yang plastiknya bawa beriki. Sebab untuk kare yang terlalu banyak itu kan bisa dimusnahkan sebenarnya. Bisa musnahkan. Plastiknya nanti kalau memiliki nanti di kontainer, mungkin dia selalu nanti kontainer di sebelah belakang Wadilan ini. Ya. Yang besar untuk para pedagang khusus sama plastiknya. Kalau memang tidak laku, yang tidak laku dijual, memiliki waktu. Tolong kami jawab, sebentar sampai itu duduk waktu memiliki utama yang plastik. Sebab plastiknya yang kelihatan akan buat jorok. Buat masalah. Kalau organiknya meskipun banyak akan dikenapi itu mendukung invest dan kembali ke alam, itu aman. Oke, kita lanjut tadi. Baik, ini Pak Kabit pengelolaan persampahan. Jadi full setiap hari hampir 24 jam berjibaku memang dengan sampah, apalagi dengan kondisi TPA kita tidak punya TPA. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, kalau kabupaten lain punya TPA, tempat pengelolaan air atau pembuangan air. Kita di Kelungkung punya 1 hektar kurang 98 area. Itu sudah penuh. Langkah ngutang mis makin ada. Makanya kita upayakan di Kelungkung untuk mengelola, menyelesaikan sampah itu di sumber. Pergub 47 2019 sudah jelas, selesaikan sampah di sumber. Masing-masing rumah, masing-masing pedagang, upayakan selesaikan di sumber. Sampah plastik kumpulkan, silakan ditaruh di desa, karena desa juga mengelola sampah plastik dari bank sampah. Sampah organik silakan untuk pupuk. Apakah ditaruh di tong sedemikian rupa menjadi pupuk atau bank daun dan sebagainya. Nah, makin dia mohon dari Pak Kepala Desa paling tidak mewilayahi untuk empon-empon pura geriki. Bagaimana kira-kira ke depan apa yang kita lakukan terkait kondisi persampahan ini. Silakan Pak Kades. Namun kenyataannya masyarakat itu banyak yang datang ke pantai, dan itu pun banyak nanti akan adanya sampah, terutama sampah plastik yang harus kita hilangkan. Semestinya harus tidak ada sampah plastik lagi. Namun kenyataannya di lapangan seperti disampaikan oleh Pak Kabit bahwasanya itu masih ada, dan kami mohonkan juga misalnya kepada para penjual yang ada di area Purwokerto
agar apa yang disampaikan tadi dapat diikuti, tentunya sampah-sampah plastik. Dan kami mohonkan juga Pak Kabid, karena kontainernya sudah lama juga tidak ada di sini, tentunya mungkin dari para penjual pedagang itu akan agak kesusahan untuk membuat sampah plastiknya. Kami mohonkan kiranya kontainer itu bisa nanti ditaruh di sini, dan khusus untuk para pedagang mungkin seperti bawah tadi untuk sampah plastik harus ada dibawa ke kontainer nanti biar dari banjir yang nanti mengambil. Dan yang penting sekali masing-masing warung kiranya memiliki tempat sampah khusus masing-masing warung, sehingga tidak dapat mengantisipasi terkait dengan melulurnya sampah, terutamanya di Pasar Batu Klothok, karena ini banyak pengunjung yang datang. Dan selanjutnya terkait dengan pengelolaan sampah, kami juga di desa, kami mohon maaf juga Pak Adi, bahwasanya sampai saat ini kami belum menemukan lahan yang pas untuk pengelolaan sampah. Kami masih sebatas pemindahan dan pengangkutan sampah ke BPK, dan itu pun sudah kami koordinasikan, termasuk kami rencananya mau meminta tanah provinsi yang di sebelah Wakilan lagi, karena ada tanah provinsi. Kami juga sudah sampaikan kepada Pak Bupati, namun Pak Bupati masih belum respon karena terkait dengan wilayah. Karena ini adalah wilayah di Segeber, sedangkan kami di sebelah barat sungai itu wilayah di Setoja. Itu kendalanya, sehingga sampai saat ini kami belum memiliki lahan untuk di pengelolaan sampah tersebut. Padahal dari 2 tahun yang lalu kami sudah merencanakan, mungkin 3 tahun yang lalu kami sudah merencanakan dan sudah membeli armada untuk pengangkutan sampah, dan tahun berikutnya kami rencanakan untuk pembangunan yang rencananya kami minta mohonkan lahan yang ada di Jalan Watai Klothok sekarang menjadi pembibitan. Itu padahal di awal kami sudah mohonkan, karena kami tahu itu adalah kabupaten, kami mohonkan, namun pembibitan lah katanya akan ada pembibitan di sana, sehingga kami batal, sehingga perencanaan kami yang sudah kami matangkan itu pun gagal. Mungkin kedepannya kiranya Pak Kadis juga bisa bantu nanti koordinasi kepada Pak Bupati. Kiranya ada lahan, nanti kami juga masih terus mengecek di mana ada lahan provinsi, karena kami diarahkan untuk mencari tanah provinsi dulu. Seandainya tidak ada, mungkin solusinya seperti apa, nanti beliaunya Pak Bupati akan menindaklanjuti. Dan terkait dengan petugas sampah di Batu Klothok, sepanjang pengetahuan kami itu sudah berjalan Pak, karena di areanya juga cukup luas, ada petugasnya 4 orang, dan itu pun kami juga lihat sudah melaksanakan tugas sesuai dengan posnya. Ada yang di Pura 2, di Jabodebek 2, dan kiranya nanti mohon diikuti juga arahan terkait dengan pembakaran sampah, karena biar tidak menimbulkan kesan jorok kalau seharusnya dibakar di depan Pura, minimal agak jauh dari Pura. Mungkin itu yang bisa dia sampaikan. Sekali lagi mohon kiranya terutamanya kepada para penjual, karena donasi sedikit, donasi sedikit, miring sarang-sarang, mangde, Pura, lan lingkungan Turki di Batu Klothok bersih, miring sarang-sarang, Titian juga sering dikunjungi dari mahasiswa-mahasiswa. Kita arahkan untuk
bersih-bersih di wilayah Purwokerto. Ambilkan orang jauh, Nabi wasanya jujur memiliki membersihkan masjid area Riki, sedangkan kita yang memiliki area kita jelas memiliki mampu ikut saran-saran menjaga kebersihan. Benar itu yang bisa dia sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan jangan untuk para santri. Om Santi. Bapak dan Ibu pedagang di sepanjang wilayah Purwokerto, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan kontainer, ini diskusi kita bersama Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah ada kontainer, itu jangan sampai kontainernya penuh meluber sampai keluar sampahnya. Kemudian sampah tidak dipilah. Ya, harapan kita, terutama warung nih Bu, warung itu harus ada 2 tempat sampah. Ya, sampah plastik nanti kumpulkan sampah plastiknya. Mungkin ada jadwal tersendiri yang bisa diambil, itu bisa dikoordinasikan sehingga nanti tidak ada kesan ada kontainer sampah memberalakan, oke? Karena itu kontainer secara otomatis akan merangsang orang akan membuang sampah di tempat itu. Itu kalau menurut dia. Kemudian yang kedua juga terutama ibu pedagang ini, yang sering lihat, tolong jangan membakar sampah, ya. Karena kalau sebelum COVID ya hampir seminggu 2 kali ke sini Pak, bawa wisatawan ngajak bersih-bersih sampah plastik kan ibu punya nggih. Nah, ketika ada pembakaran sampah di sini mereka selalu komplain sama saya, kok begini? Sampah dibakar di areal tempat suci. Seharusnya tidak seperti ini. Itu komplainnya mereka kepada saya. Saya ya tidak bisa jawab apa karena kenyataan di lapangan mereka lihat seperti itu kan. Nah, ini mudah-mudahan ada solusi lagi sebentar bagaimana caranya supaya tidak ada pembakaran sampah di dekat pura atau di area pura ini. Itu harapan dia. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terutama yang Seketrune, ada nggak yang Seketrune ini? Perwakilan Seketrune sudah kita undang. Ada hadir ya? Pak Mekar? Nggak ada hadir ya. Jadi bagaimana kita mencoba memberikan semacam peringatan pada pemuda Pak. Ketika mereka selesai melakukan kegiatan ritual baik persembahyangan ataupun segala macam, terutama koordinator yang melaksanakan kegiatan itu, bagaimana mereka kembali mengetuk kepedulian kita terhadap lingkungan pura ini, supaya jangan sampai ritual begitu meriahnya, begitu megahnya, setelah itu mereka pergi meninggalkan begitu banyak tumpukan sampah. Nah, seperti itu. Yang Sinampura niki bukan gimana, Banyu Pinaruh 6 bulan yang lalu Pak, yang sengaja siang hari datang ke sini sekitar jam 8 jam 9, karena kita ingin, tujuan kita memungut sampah di pinggir pantai ini. Karena perilaku masyarakat kita memang sekarang dia nggak ngerti juga ya. Ketika mereka mengaturkan canang di pinggir pantai, ketika Banyu Pinaruh itu tatakannya bukannya daun kayu gitu, tatakannya plastik kresek. Nah, ini yang bikin kita prihatin. Nah, selesai mereka Banyu Pinaruh, aturan canang kreseknya ini banyak sekali. Itu kalau 6 bulan yang lalu kami kumpulkan bersama anak-anak kami Pak, itu kami dapat 2 karung. Ini sangat prihatin sekali, menyedihkan hal seperti ini. Nah, ini yang menjadi konsen kita bersama, bagaimana program Bapak Bupati yang sudah di launching tanggal 5 Juni 2020 kemarin, Gematan Saplas, pungutan sampah plastik, itu menjadi goal kita bersama ya.
Selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan lagi sebentar dengan bantuan dari Trasiro kita menemukan solusi. Bagaimana sih wilayah seluas ini kita mengelola sampah dengan sumber daya yang ada, termasuk sumber daya lahan. Ya, kami sudah berbisik tadi dengan Pak Kadis, tolong carikan CSR untuk lubang daur ulang sampahnya. Ya, kami di bidang kami yang menangani masalah Bang Daus, dia akan berusaha Pak mencarikan, siapa tahu ada donatur yang bisa membuat titik-titik lubang untuk kita membuang sampah organik terutama. Mungkin ada 4 titik, 4 lokasi, sehingga mempermudah nanti penanganan sampah organiknya. Nah, untuk penanganan sampah plastik sih sebenarnya dengan kerjasama Pemda dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, itu sudah ada lampu hijau sebenarnya kita dalam mengelola sampah plastik. Karena satu, styrofoam ini kayak bekas mie goreng, kemudian styrofoam mie gelas, itu semua sudah bisa diambil, diserap oleh mereka. Termasuk layar atau fleksibel plastik, bungkus-bungkus makanan ringan itu semua sudah dibeli. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana sistemnya nanti, apakah nanti langsung di kontainer dengan sampah kategori sampah anorganik itu dikumpulkan atau bagaimana? Nah, itu yang perlu kita carikan solusi. Yang kira itu secara umum yang dia sampaikan. Mudah-mudahan awal pertemuan ini kita masing-masing punya peran, pengempon, kemudian Pak Kepala Desa atau terbekel, kami yang di dinas, teman-teman yang LSM yang selalu getol, yang ada di mana-mana. Kalau kita yang lihat Facebooknya Pak Wayan Aksara, teman kami ini, jadi sungguh kita malu Pak, orang-orang luar yang datang ke sini komennya, mohon maaf Niki, komennya negatif. Ini tempat suci kok banyak sampah plastik, banyak ada yang bakar sampah plastik itu. Seperti itu yang kami rasakan. Ya, Sinampura niki mohon maaf, bukan bagaimana yang ada maksud menyinggung apa, enggak. Ini adalah masalah kita bersama, semua, termasuk kami di dinas juga. Karena kemarin Pak Bupati mengerahkan siswa tanggal 10 Januari itu kita dapat sampah plastiknya 483 Pak Kabin 483 sengaja dipajang di depan bikin dipajang. Mungkin Pak Mekal bisa lihat waktu itu. Sebegitunya sampah itu sampai ke sawah-sawah niki kemarin siswanya dilibatkan. Nah, malah Pak Bupati menyuruh kami memasang spanduk yang bunyinya tempat ini sudah kami bersihkan. Selanjutnya jangan lagi membuang sampah plastik. Seperti itu komitmen pimpinan kita Pak Bupati kaitan dengan bagaimana kita mencari solusi dalam penanganan sampah plastik. Yang kira itu nanti mohon bantuan teman-teman Trasiro bisa memberikan kami solusi terhadap permasalahan ini, sehingga maksud tujuan kita hari ini paling tidak adalah rencana apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang kira kita sukses. Sekolah bukan bagi mungkin kita merasa yang bahagia. Om Swastiastu. Sukses. Lapis tadi sapon kuda limpak habis kalau sadisyosa. Tidak pindah ke pengayah ini sepisana tidak ada kepastian. Tidak setunggal ini sapon ini tidak sapon mangin limpak habis TKP cekat semua ini. Sekulantan ini masalah ngelingin sampah punika pasti ke klik pisan. Tapi mana kali sapu punika kali wau Pak Kades menikah wenten yang sejurusnya pembagi pemelastian seperti baik di luar Kabupaten Bangli ianya Sanisyosa punika olah pemargi punika neten dengan dia, tapi mana kali sapu punika tidak ngiringi saya sampun membersih sapu punika bisa pupuk pula paling yang perkara lagi sejauh punika sampah punika bangyanya masyarakat kali riki ada genang warna riki usai minum kopi beliau kegenangan tidak berhasil kita tidak hal itu
itu oknum ulah manusia begitu ampun ini begitu. Nah, seluruh ini punika tidiang setunggal lain iki nenten-nenten tiang makan sampah dengan ajang pura dikenakan tidak unik iki kena suci tidiang seni mendepi raga seni itu berdebuk niki kan pura tidiang. Nah punika. Nah memangkin dua ini tidak ngiring-ngiring pura klotok puniki nangingin rek jumpai gel-gel rancosa. Mambut restu sekali memargi ka pertama dan jumpai punika yang duwenten senelek tunggal telu bulanen utawi anyut punika itu kini pemargi kalau ini tidak niki dan ngeri napi tidak niki grebega berkibang telu bulanen niki nak undang-undang niki sampai tidak ngiceni kita tidak setengah lainnya niki sampun sebab mana tidak ini tapi mereka disabun itu buaneng galah puniki luas tidak dari ceduleng tenaga saking dinas pepora dinas kebudayaan wata rek pura kalau rek kerek jago sisi tadi reki rek dari parkir kita tidak bersidaya doneng untuk galai jimar seperti itu yang tidak pangkat menarik Pak Kades sampun api jangan lupa manggil nambah tenaga pada reki rek kena parkir seperti itu yang tidak sarang pangkat tidak saking di pepora kali tidak saking pura tidak ngedilang ke kali dan presiden tidak mengambil reki parkir seperti itu. Bahkan ini yang dikomplain ini kita reki sapun yang membesar kiri wakilan kalau reki utama mana lo seperti itu. Duk sani bumor Pak Kades dalam nyarangin Pak Bupati menjelang ngangru karya agung Panco Wali Kramus yang disebutkan Pudu Besaki kan sapun mendingaya lagi pajan insiden tenaga kemudian sedaya sarang-sarang ini dia beresi-resi kemudian jimari ini seperti itu. Aku itu tunas nanti dia Pak Kades bangke sido nanti pinunas tidiang pilusu tidiang sido kedagingin seperti itu. Pak Kadek yang sampun sudah dikirim ketan kodelan balik tidiang saya napi dari panjang program ke depan punika pasti ke tidak jadi panjang marginin seperti itu. Paling siki puniki dahaga puniki seperti itu. Ia meluangkan nak melasti dari produk panggil ujung ke pelasti puniki sami masuk puniki ring pura seperti itu. Tidak ngewe sampun apa untuk tujuan tidak kucing-kucingan begitu ada 4 bolong saking keluar untuk sedikit saking kalah untuk kepres saking kaki dulu sedang saking gol untuk kepres begitu nak kita menyadari mereka tubuh kejiwa itu kan waktunya betul sabar ya diatur lagi di sisi pedagang yang sampun dia lagi batang ada rezeki pasti lagi batang ada dan nyong-nyong napi dagang mereka ke pura sebelum itu siru lagi batang nyutian tidak lebih cangkep ke kali kutus dapat tulis di beca yang orang dan gubernur kemudian nah ini terus dia dagang kemudian ya ngiring sarang-sarang tidimin ngiring ini cap dagang manggil sido membagi napi kan ini pemerintah sebelum itu tidak nak lelak tidak sapi-sapi tua tak kotor bersatu nabi yang tidak dikira manusianya ini kemudian ini dagang ini kemudian nak melalui jengkel apa saja diri ke sapi ini dan sapi nabi tidak kita kiranya saya sabi sadar ini kan di pernikahan Pak Kades tahu sila nanti balik sabun itu nanti Kades sabun itu Pak Kades suksema wengkan keralangku ngapurayan untuk bukan untuk para bersandi om sandi om ingin suksema mengangkat tenaga sehingga arahan kami itu benar-benar kita kembalikan jadi nggak boleh tetapi kita akan cari jalan keluar Pak kita akan cari jalan keluar Pak Kasubag Kepek Budpora ya rancang waktu nanti kita untuk bertemu untuk mencari jalan keluar terkait tenaga serta sistem di sini. Kapan Pak yang punya ini inisiatif undang kami sistem untuk kebersihan di sini dengan tenaganya seperti apa nanti. Kemudian hasilnya kita sampaikan ke Pak Bupati. Apa outsourcing apa bagaimana atau di sana ada tenaga barangkali 1 atau 2 kita rolling di sini. Kita cari jalan keluar Pak. Pasti bisa selama ada niat. Kentan Pak Kades yang tambahkan sekali lagi untuk lahan seandainya bisa sewa 20 tahun silakan sewa kami untuk pembangunan TPST nya kami akan carikan dana ke Kementerian PU Pusat nantang yang ditantang Pak Agung Kelungkung desa mana yang lagi akan mengajukan TPST 3R ditantang kita mereka punya anggaran 600 juta itu untuk membangun TPST kita lahan kita siapkan berkenan kiranya Bapak untuk nyewa seperti Pak Sumali dia kan nyewa 20 tahun nyewa boleh Pak yang nyewa tanah adat boleh tanah di Indonesia boleh
tanah Pemprov boleh, tanah kabupaten boleh. Cari dulu solusi. Kalau mentok, lapor janjian. Nanti yang sampaikan ke Pak Bupati, kita cari jalan keluar Pak. Pasti bisa. Karena 2021 sudah pasti Pak. Anggaran untuk persampahan dan anggaran untuk kemiskinan. Jadi tidak ada lagi membangun gedung, tidak ada Pak. Jadi wajib setiap desa mengolah sampah secara mandiri skala desa. Tenade makin belum ya dinas kabupaten tidak. Masing-masing desa wajib sampai Nusa Penida kita akan rancang juga seperti itu. Yang dipanggil oleh DPRD 2 hari yang lalu. Bagaimana rancangan untuk Nusa Penida? Kita rancang masing-masing desa mengelola sampah secara mandiri dan masing-masing penyedia sarana pariwisata, hotel, restoran dan lain sebagainya wajib mengolah sampah secara mandiri. Kalau enggak, UKL UPL-nya kita tarik. Saya keluarkan UKL UPL-nya bila dia sanggup mengelola sampah secara mandiri. Kalau enggak, kita tarik. Ya mau nggak mau kita harus keras, karena mengurangi pelan-pelan ketergantungan kepada pemerintah untuk mengelola sampah. Kembali ke Pergub tadi Pak, sampah diselesaikan di sumber sampah. Kalau dari sumber sudah diselesaikan, sisa-sisanya sedikit ya kita bisa olah nanti. Makanya kita punya toss center di Karang tadi. Pak Kades apa pernah ke toss center ya? Jadi toss center 2021 juga akan kita rancang lebih profesional. Jadi terintegrasi nanti. Jadi sampah organik yang kita hasilkan untuk 3 hektar lahan pertanian, jadi semua pupuknya dari pupuk organik, merancang pertanian organik. Semua sampah seperti kata Pak Kabit tadi, sampai styrofoam pun kita udah bisa keluarkan dari Kelungkung dan dibeli ya Pak ya, dibeli dibawa ke Jawa Timur, dikentalkan, dipadatkan segede batako ya, beratnya kayak batako, berarti luar biasa untuk pembukuannya. Demikian, selanjutnya Pak Wayan silakan. Sangewang yang tiga Pak Kadis, kalau dengan jajarannya Pak Kades, saya satu rawuh di Semaksana mungkin pengepon talar pedagang sami sampai presiden hadir. Om Swastiastu. Seduru pitian nambahan kidik satu kan yawu sampun sami ke bawah satu Pak Kadis talar Pak Kabit, Pak Kades talar sampun sementara saking Istiqora talar dis Punpora juga sampun yawu. Sedurung punika lugrean pitian ngantena dewek pitian puniki saking Trasiro Indonesia, sebuah komunitas kerelawanan dunia sampai sampun wenten ring kirang langkung 22 negara. Silih sinunggil punika wenten ring Indonesia. Jadi Indonesia ini salah satu yang besar gerakannya. Ini sebuah berita bagus, artinya partisipasi masyarakat kita sangat tinggi. Kita punya masalah besar, tapi partisipasinya juga cukup tinggi. Ini berita bagus, dan berita bagusnya lagi Ring Bali puniki luar biasa gerakan. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan semua komponen masyarakat, kita gayung bersambut untuk bagaimana kita melakukan kelola sampah dengan baik. Karena jujur kita akui bahwa produksi sampah kita masih sangat tinggi. Nah, ring tembangan bangkit puniki tidak ditemani oleh teman-teman Trasiro Semarapura, ring mengukur tidak sepotong-sepotong dari Trasiro Semarapura. Mudah-mudahan ke depan Pak Kades terus habis ada rauh presiden giring sarang-sarang yang wenten galah dari pacangaya nikaya tidak jadi pacangaya nyarengin pidadam sana sampun memargi ini tidak sampun memargi tidak wantah nambahin mantan. Nah sana jadi pacang tunggah tidak ring semeng puniki wenten kali pertama punika sistem kelola sampah sampai tidak kali bahaya membakar sampah plastik. Bahayanya ini luar biasa, artinya membahayakan sekali. Patut tidak mendinganya matur ini dan sarang sami. Napi mawina ada ribuan dilarang membakar sampah. Nah, tidak mewali ring utang pertama punika sistem kelola. Iwamu sampun pada sarang sami. Sane paling utama saking sami punika wantah
komitmen. Jati-jati berkomitmen sarang sami boyo sangkanan titiang nyalahan si A nyalahan si B mentan sarang sami. Iring sekali bawa si wau niki genahi raga sarang sami neno ini. Tapi malah semeton-semeton pedagang sana serahina nunas rezeki riki. Sampunan di sisi lain nunas rezeki, di sisi yang satunya malah mengotori dengan takut misalnya ngentungan lu misalnya doh memarga kide doh niki investasi iraga sarang maksami makin iraga kide mewah kemauan niki tabungan untuk masa depan niki mengenari wewidangan laut samudra. Nah permakluman juga kita sampaikan dan tanyakan puniki sepatutnya wenten rauhan saking Jurnal Marine Research Teknologi Universitas Udayana. Itu nih Dr. I Gede Hendrawan. Tiba-tiba tadi pagi beliau dipanggil untuk bertemu dengan World Bank tentang pengelolaan sampah di Bali. Nah, beliau ingin mengadakan riset ring laut puniki. Termasuk ada indikasi bagus tadi yang disampaikan Wiwau sareng Pak Kadis bahwa penyu sudah mulai hadir. Itu petanda bagus. Ini perlu ditingkatkan terus. Jangan sampai sampah-sampah punika malah ngotorin. Nah iraga reweta ring tepi selatan puniki dados mendapat kiriman dari hulu tadi bawah Siwawu sampai pegunungan sana kantun tan disiplin membuang sampah. Mawinan sampah-sampah mereka kalau sabah agam jantan sampun rauh ring segara. Nah mandel nenta iraga sampai sampun ring segara puniki nyarengin perilaku punika bilih-bilih riki pinaka genah suci tidak takut besar. Giring sarang sami jangkepan bakti drui jangkepan puniki antuk pun api antuk nyaga genah puniki mangga status bersih. Nah ring semang puniki sampun bertemu ajak sarang sami ring beberapa hari yang lalu puniki tiang boleh tampil boleh yang membawasan sarang beberapa petugas riki kocak tenggatan kontainer makin sampun rauh ini luar biasa kita apresiasi aksi cepat respon cepat dari Dinas Lingkungan Hidup terutama Pak Habib semua Pak sampun wentan makin kembali wentan kontainer. Nah yang nunas puniki mangga sarang sami berkomitmen benapi antuk ansahang ide puniki ya doa kemauan demi ini tunjukkan sarang sami iraga harus jengah puniki begitu luar biasa komitmennya Bapak Bupati untuk mewujudkan kelungkung bersih dari bebas sampah plastik. Iraga patut mensupport mendukung untuk hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Sampunan pangaluh makin ide dane aluh benjang jadi pacar jantan puniki mewah nih kan terauh dan iraga alit-alit drui putu drui ini jadi pacar nampi kawentanan punika pencemaran terjadi nggak bisa dielakkan. Tapi malih sampah plastik sampai sampun ngeranjing ke segara malih medal ngeranjing malih puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ada yang pecah menjadi mikroplastik tapi beberapa masih gelontongan. Pet itu susah sekali pecah. Mungkin kresek cepat dia menjadi mikroplastik. Tapi tetap punika. Nah, yang puniki nenten diantisipasi jantan sampun segara pacar tercemar. Iraga segara sewarsa nunas manda ide mempecah kerahayuan nunas merta ke segara. Di satu sisi segara sampun kotor luar biasa. Nah, rikija bakti iraga puniki menjemuh iraga nyaku petangan wosem punika ngutang lu tanpa sopan sedikit pun di depan aja ide susu. Ini kan tidak sopan namanya. Girik sarang sami iraga saning ayah boleh genah nunas merta iriki nang tilengin yang jati-jati jero dadane sarang sami bakti itu sueca jati nih girik ayah hantuk punapi hantuk urati ring kawetan plastik yang ida dane makin ngutang satu plastik ada rasa berdosa dalam hati tidak sampun ngotorin sampah segara begini wetan ide betara segara melingiri tengah ijo masyarakat channel rezeki
malah sakit sama pancak-pancak aja. Satu kan plastik-plastik ini pancak dimakan oleh ikan. Nelayan dulu ini ke tengah ngerarah ulang. Plastik punika sampai dimakan oleh ulang. Irada nunas mas-mas. Jadi plastik itu kembali ke meja makan. Ya. Nah punika sistem kelola sampun wau sampun sumanggang sarang sami. Punapi untuk detailnya nanti mungkin Pak Kabir yang lebih sering bisa koordinasi, lakukan dengan cara yang lebih simpel. Sampun berat-berat nih, yang sederhana saja. Tapi yang bisa dilakukan mungkin pelan-pelan ditingkatkan. Apakah pertama sampah plastiknya ditaruh di sini, organiknya nanti akan disiapkan bank daus, itu akan bagus sekali sehingga kesuburan tanah kita di sekitar sini akan meningkat. Itu pasti. Nah plastiknya iring. Nah jangan bumbu bija, plastik-plastik mereka diambil oleh bank sampah. Rik lumpung akeh pisan, rik takmung asri weten dekat pisan. Yang sampun mau pupul dengan baik, terpilah dengan baik, jantan sampun bank sampah mereka sampai pancang sanggup mengambil. Nah pertama ngiring dumun sampun nure, ring jembatan mereka sampun awase tidak tangkil, kantor mereka sampunan bengkong malih ngiring sarang sami. Yang kita lakukan dari hal kecil. Bakti iraga rinida betarasan yang lagi riki. Kirim genahnya riki mempunyai mayatnya puluhan tunas rezeki ida kemauan ayah-ayahnya taler mangga jangkep. Ibu kita kelolanya pun tapi jangan tidak percaya sekali dengan kedinasan nanti akan membantu mengkoordinasikan. Punapi prasarana sudah disiapkan, iring sareng sami, napi dada mandane sistem ini terus ditingkatkan. Tidak mulai langsung C gitu. Mulai dari A. 1 langkah, 2 langkah, kita tingkatkan terus. Kita tunjukkan, iring jengah sareng sami, punapi antuk ring pantai Klotok ini bersider menjadi percontohan kelola sampah yang bagus. Ya, daerah kita ini kita jaga dengan baik. Tiap saking Prasero akan selalu hadir mungkin 2 minggu sekali. Nanti semeton saking Prasero Semarapura jadi pacang tampil nyarengin idadane sarang sami tapi membangun semangat puniki. Bukan mengajari tapi mengingatkan. Karena yang kita bangun adalah sebuah kesadaran, kebiasaan baru. Ini nggak bisa dibangun dalam sehari, seminggu, sebulan. Ini perlu tahun kita lakukan terus. Nah, di tiang tanggal yang Prasiro Indonesia puniki nenten presiden serahina tampil di tiang wenten ring 67 chapter di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Rau makin di tiang kantor ketuanya ring Indonesia. Jadi di tiang puniki ketua Prasiro Indonesia sana wenten ring 67 chapter di seluruh Indonesia. Di Papua, yang sami daerah wenten, Kalimantan sami wenten. Nah, bangga di tiang puniki semangat di dadanya sarang sami. Ada inganan di tiang wangun tidak dapat puniki tak sekali di daerah Diosan Ampura puniki patut tiang bawah sih ring Bali yang sampun wenten sana pica bawas cek ngiring sarang sami kan ngayah ngiring satu kan polanya puniki pola ngayah gitu kan iraga sami ngayah pun ngiring pertiwi ring ide tara segala ini raga lalai hari ini jantan sampun anak cucu kita yang akan mendapatkan masalah ini karena rumusnya adalah 80% sampah itu saking darat kita yang menghasilkan bukan kiriman dari Jawa dari mana wenten tapi 80% kita yang menghasilkan. Kalau ini tidak dilakukan dari hari ini tahun 2040 ini riset ini pun dilakukan di secara mendunia 2040 kondisi sampah di laut itu akan 3 kali lipat. Ini berlawanan dengan program nasional pemerintah kita yang tahun 2025 mengurangi kiriman sampah ke TPA sampai 70%. Ya. Nah, bilih-bilih lagi ini kondisi ring kawentenan pandemi COVID-19. Produksi sampah plastik kita naik tajam. Jika mau saking UKM, pemakaian masker, APD luar biasa meningkat. Ya kan sarang sami ngurati
yang kantong membuang sembarangan, ini ambil aja 1% dari 260 juta masker yang dipakai setiap bulan. 1% saja yang dibuang sembarangan. Bisa dibayangkan berapa angka masker yang terbuang. Tapi di tiang angayu bagio bisa, rauh makin di tiang sampun supir yang pasir sabar sampai pindah ke muara Sungai Petanu, salah satu sungai besar begini. Sampun bulan tengah kejadian itu setiap pagi burung menemukan sampah APD. Ini becek pisan. Mudah-mudahan semeton masyarakat ring hulu puniki jati-jati urati ring sampah berbahaya puniki. Ini sampah berbahaya niki termasuk kategori berbahaya beracun. Harus penanganannya khusus. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita ngambil pun harus memakai alat bantu, tidak boleh langsung pakai tangan. Ya kalau orang yang pakai tidak terpapar, kalau ada virusnya nanti akan menyebar. Ini berbahaya sekali. Nah ini perlu uratian sarang sami, tunapiantuk ngawit makin ngiring sarang sami, tilingan kayu sarang sami, tunjukkan jengah iraga sarang sami, pengempon itu yang miragi iwau dengan kondisi 4 petugas dengan kawasan yang cukup luas. Niki datang sampun dan memadai. Kemaon tiang lunas puniki ngiring semangat ayah. Termani dagingin puniki wenten semacam himbauan. Niki sama sekali terwenten niki himbauan. Itu yang kemarin wenten nampil itu yang amatir itu. Mereka lakukan ritualnya dulu bulanan kita sebagai bangsa wau, dulu bulan yang tunggu sampai akhir dan mereka meninggalin sampahnya. Nah gelombang kedua tidak coba turun hadir Pak Ring sarang sami balik ke bos yang usang sampah-sampah terus ini mangga keambil genahnya itu mau diambil dibersihkan. Kita nggak foto-foto kita filenya. Artinya yang wenten nak matur penakil betul ngiring kok ngiring ayah. Nah dagingan bos ngiring jangkapan yaknya dulu ini ngiring jangkapan bakti dulu ini ring desa yang melingi ring batu kelompok tan becik ini ada nunas kerahayuan kemauan diwus punika iraga tan urati ring sampah lu mis puniki sane pancang ngautuan bencana. Nah kalau iraga tan urati makin dari pandemi puniki jantan sampun bencana berikutnya akan menunggu. Tapi punika masalah sampah sebelum pandemi saja kita sudah luar biasa semangat memiliki. Tidak berapa kali menemani Pak Bupati, Pak Agung juga dan jajaran di Kelungkung untuk mengkampanyekan masyarakat untuk lebih perhatian. Itu yang salut dengan Kelungkung puniki luar biasa. Ketika hari Minggu kita wenten nak yoga, kita wenten sampahnya. Itu luar biasa. Ini patut kita tiru sami, patut kali makin ring desa-desa Pak Kades wenten dalam iring sepisan wenten sosialisasi ring masyarakat sampai sira sana jadi wenten upekara tampil kesegara nanda wenten mutang lulu patut bisa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ya, niki yang harus dibangun bukan karena merasa membayar terus berhak meninggalkan sampah. Niki akan membangun rasa tidak bertanggung jawab bersampahnya. Bejangan keramanya wenten terus aku nikah tampil regenerasi osak sekali punika bawaannya hutang lu toh juga sudah ada yang akan membersihkan. Tidak, ini bagian dari kiatnya kita ya iraga mau aturan bakti jaga penakut untuk sampah pemerintah menggenahnya. Nah mungkin sistem kelolanya tidak persilahkan tidak percayakan dinas lingkungan hidup untuk mengkoordinir bagaimana nanti sistemnya, apakah ini wenten koordinator dari bersih. Kalau sudah akan penuh, telepon ke Dinas Lingkungan Hidup informasikan bahwa kontainer penuh, jangan sampai meluber, jangan sampai sampah di luar. Kalau ada yang membuang sembarangan, ini di sarang sami berperan mengingatkan. Ya, semua harus menjadi pengawas, ngingetin, ngelingin, karena ini kebiasaan bisa saja kita lupa. Didiamkan setelah 2 tahun baru terbiasa. Nah, dulu tidak nak terbetan dasar lingkungan pendidik, cuma sangkanan yang prihatin di kondisi sampah yang tak penanganan serius, tidak memberanikan diri belajar tentang lingkungan.
Ini dia watak tukang gambel begini dan menggambel melalui lahan. Makin semenjak 3 tahun yang lalu kita memberanikan diri belajar. Ketika belajar dari teman-teman Mitra Serowo. Ini wetan kantor pusat kami ada di Swiss. Jadi semua sesuatu yang ide-ide kita sampaikan. Yang sekiranya relevan, sustainable, mereka approve. Kalau tidak kita dijelaskan. Kalau kamu lakukan ini begini dampaknya. Kalau kamu lakukan ini begini dampaknya. Kadang-kadang kita cepat sekali memutuskan sesuatu. Ada yang menawarkan begini, oh ini luar biasa bagus. Padahal kita tidak sadar itu juga akan menimbulkan efek yang tidak kalah bahayanya, ya tidak kalah bahayanya. Nah ini yang kami belajar dari mereka yang sudah mungkin 15 tahun, 20 tahun di depan, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga tenaga kita lebih hemat, gitu. lebih hemat, lebih cepat berjalan. Bukan berarti banyak ide cepat solusinya, tapi ide-ide ini harus disaring, dikaji secara keilmuan. Benar nggak ini aman? Model sampah yang dibakar seperti ini aman nggak kalau dilakukan? Nah ini harus dikaji benar-benar. Nah jika untaknya pertama tiang lantur malih dengki sampai kaping kali sampah. Tidak dari sami, ini tidak ada permisif, tidak ada permakluman boleh membakar sampah. Jadi tiang matur memiliki giring sarang sami tidak ada sampah yang dibakar, terutama sampah plastik. Yang organik biarkan dia secara alami akan membusuk. Apalagi ada sistem bagaus nanti yang sangat membantu. Nah yang plastik memiliki sampunan. Satu helai plastik yang Anda bakar itu akan menghasilkan gas dioksin yang sangat-sangat berbahaya. Ya, nanti bagian terakhir kita akan coba sampaikan satu film tentang bahaya membakar sampah gas dioksin. Ini dilakukan oleh seorang profesor Amerika ahli kimia, namanya Profesor Paul Connet. Ya, beliau ini mengkampanyekan gerakan Zero Waste ke seluruh dunia, dan beliau sudah berapa kali datang ke Indonesia. Sekitar 6 bulan yang lalu dia sempat ketemu dengan Profesor Paul Connet ini, karena kami ikut salamnya Zero Waste. Ini Zero Waste nih, salam Zero Waste. Ini goal kita. Bagaimana kita berupaya mengurangi. Walaupun belum bisa hari ini goal, tapi kita harus lakukan. Prosesnya harus dilalui. Nah, apa bahaya-bahaya membakar sampah? Dari gas dioksin yang dihasilkan itu akan membahayakan kita semua. Ya. Napi malih sana wenten rengenah niki radiusnya luar biasa 50 kilo. Bukan karena ini tempat suci kita tak boleh membakar di sini. Napi malih genah suci kata bahasa. Dimanapun tidak boleh membakar karena kita membakar di sini sesuai dengan arah angin. Polusi itu akan dibawa. Di sini selamat, mungkin yang daerah perkampungan dapat gasnya. Terus apa dampaknya? Ancaman kanker itu sudah pasti. Ya, banyak sekali apalagi ibu-ibu. Ini yang yang muda, yang menikah dan mengandung itu dalam waktu 25 tahun dioksin itu masih bertahan, dan ketika melahirkan penyakit ini sudah Anda wariskan kepada janin ini. Anda bebas, tapi si janin ini belum tahu apa-apa sudah ada dioksin. Apa dampak dioksin itu? Kekebalan tubuh menurun, ya banyak sekali. Otak menurun, ya kecacatan dan kanker. Ini ancamannya. Yang bukan menakut-nakuti begini, oleh buah siring. Lihat videonya. Ini juga video yang sudah dapat izin dari Paul Connet untuk memutar video ini. Video yang dilakukan penelitian di Vietnam ketika pasukan Oriental menebarkan TCDD namanya, salah satu gas dioksin yang paling berbahaya ketika perang Vietnam, dengan harapan tanaman di Vietnam itu tidak panen gitu, supaya Vietcong ini mau nyerah. Jadi Amerika itu menyebar di TCDD ini supaya semua jenis tanamannya ini
gagal panen supaya Pemkot nyerah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa gas ini 40 tahun ke depan masih berfungsi, dia masih hidup, masuk ke dalam tanah, diserap oleh tanaman, berbuah, dimakan, warganya hampir sebagian besar mengalami gangguan dalam janinnya, banyak yang diaborsi karena sudah ketahuan bahwa janinnya cacat, ada kelainan, akhirnya diaborsi. Nah, kunapi cerita dari video peniki pindah ke pengutak titian takil dari dadana sarang sami paling bisa boyonya memanah titian menakut-nakuti, tapi begitulah bahayanya. Ngiring sarang sami ngawet makin nentan malih membakar sampah plastik, tidak membuang di dekat situ karena tidak lama, tidak menunggu hujan sebenarnya. Sampah-sampah berwin ini sampai meranjik ke segara, ya, katur ring besar segara. Masa ngaturan luhur ring besar segara, ngaturan bis yang tidak besar segara. Niki nentan patut. Nah, ini kita sarang sami, sarang sami dari pihak saya, video peniki, Burgi Mogi mampu menginspirasi, mengingatkan kita akan bahaya kalau kita membakar sampah plastik. Aige hapunika titiang matur kirang langkung atur titiang sanenenten manuk ring arsa ring kayun sareng sami titiang unsur agung pangampura. Unteng manah titiang sareng sami ring matur ring dadane sareng sami puniki wantah punapi iraga sareng sami mapi dadap Pak Kades montong sareng sami iraga sareng sami riki miring tunjukkan jengah ngeraga bahwa ring kelompok puniki sampun ngawit nentan malih rentan sana ngutang lulu sebarangan, nentan malih sana membakar dulu. Nah, ngirik sareng sami sana kantor nentan poleh rauh ring semangat puniki ngirik sana rauh matur ring semeton nentan dados malih niki sepakat bersama sampun dibakar. Oke, penikah titiang Sri Nabantung Pranasati Om Santi Om. Ngirik videonya gitu. Jadi ada satu hal yang saya akan tindak lanjuti dari Pak Wayan tadi, yaitu bagaimana kita aktif memberitahukan kepada pengunjung atau pemuda yang datang ke Ciloto. Nah, ini perlu saya harus duduk bersama, Dinas Lingkungan Hidup harus duduk bersama dengan Budpora. Saya nggak bisa bekerja sendiri karena secara kewilayahan administratif tanggung jawab adalah di bawah Budpora. Nah, tolong sekali lagi Pak, rancang kapan kita ketemu. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, spanduk. Barangkali di sana masih ada anggaran spanduk, barangkali kita buat spanduk 3 atau 4 spanduk untuk mengajak siapapun yang berkunjung tanggung jawab dengan sampahnya. Yang kedua, apakah kita pasang speaker nanti di sini? Jadi setiap ada pengunjung banyak, pengempon pura berbicara. Jenuh di dani sami tampil beriki, seusan ngaturan canang, wiada nuan tenan, rarisan sampah lulu, ambil terus rangingan ring kontainer. Itu salah satu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dianggarkan di Budpora. Harga tidak seberapa kok, speaker bawah dengan alat penguat suara itu tidak sampai 2 juta ya. Ya, tapi perlu kita komitmen Pak. Ya, silakan diundang nanti kami kapan. Kemudian yang ketiga, sistem tata kelolanya seperti apa nanti ke depan. Di sini kan belum ada taman Pak. Kalau pura-pura lain seperti Golawah, saya udah komitmen dengan pengempon di sana. Makanya kami sering ke sana bagaimana membangun taman di sana. Biaya semuanya dari pengempon. Kami memberikan desain, kami memberikan pohon. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup tidak lagi membeli bibit tanaman untuk membuat taman. Kita sudah punya pembibitan di Dotok. Kemudian rabuk, pupuk organik kami tidak beli lagi. Jadi penghematan kami di Pemda Kelungkung, seluruh taman-taman di pusat kota, di jalan-jalan raya, sepeser pun kita nggak mengeluarkan uang. Semua kita bibit sendiri, pupuk organik kita hasilkan sendiri, dari sampah yang kita hasilkan
dan tenaga juga kita keluarkan sendiri. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ke depan seperti itu, Pak. Kita desain taman ini, indah sekali ini kalau dibangun, Pak. Jadi sekali lagi, ini pun bisa dilakukan poin inovasi di Budpora. Inovasi pemberdayaan pelataran Purwokerto. Nanti silakan Pak desain kapan kita ketemu. Kita perlu bicara, sebab kalau nggak gitu saling cakar nanti. Kalau saya sendiri Dinas Lingkungan Hidup nggak bisa ngekeh berdiri sendiri, Pak, nggak bisa. Karena tenaga Pak yang punya kewenangan secara administratif dari Budpora. Mungkin itu Pak Kades, mungkin itu perlu ini. Jadi apa-apa yang kita lakukan nanti dalam pertemuan kami Pak Kades akan kami undang. Mohon diundang juga Pak Kades ya Pak. Pak Kades kita undang, pengumpulan buruh kita undang, bila perlu perwakilan pedagang juga kita undang. Sabun dalam pedagang yang lunas dulu nih, terutama Bu Rut ya Bu Rut sana ya. Dari dulu saya kenal, mungkin teman-teman yang di belakang kalau kenal Compe, inilah adanya Compe. Ini adanya Compe sama satu lagi siapa namanya? Sama Konong. Kalau kenal Compe sama Konong ya ini adanya. Jadi Compe udah almarhum, jadi masih beliau yang ada di sini, Bu Rut. Nama lengkapnya saya Ketut Rut ya. Ketut Rut. Ya, nama baptisnya adalah Rut. Tapi dikasih sahananya di belakangnya. Saya mohon juga pedagangnya nama sulung nih. Yang winter tak berkunjung ke Klotok. Begitu habis makan jagung yang dikasih wadah plastik, tolong juga tanggung jawab. Sediakan tempat panten plastik wadahnya ke kutangnya di sela-sela batu krip yang kita udah pasang. Itu karena lekat yang ya, petugasnya ini Jumat pergi berdudukan ke dudukin itu. Ya. Yang termasuk tukang pancing juga, ngopi ngerokok. Memang saya juga nggak hobi pancing, tapi hobi mancing juga. Tapi tolong sampai gelurit mantan Pak, ibu-ibu pedagang utama, nggak apa-apa dengar. Kalau dia ada marah, foto aja siapa orangnya, ya saya akan datangi. Saya komit untuk supaya bersih. Kalau dia main-main tentang kebersihan, berhadapan dengan Perda 07 2014, sudah mati kutu dia. Kalau buang sampah sembarangan sampai ketahuan 50 juta, nggak tahu-tahu digulung 50 juta, dan sudah ada yang kena masalahnya. Ngeling akhirnya dia, ngeling. Mas Ampun nggak bisa karena sudah disidik oleh PPNS, nggak bisa. Ya, pilih kurungan 3 bulan, pilih sekian puluh juta. Akhirnya dia pilih sekian puluh juta. Paten gara-gara utang mis kena sekian puluh juta. Termasuk yang utang mis tukar dulu, makanya sudah nggak ada yang berani. Karena kita udah ancam sampai ketahuan 50 juta. Ya karena itu aturan yang menyatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit seperti apa yang dikatakan Pak Wan tadi, tidak langsung C, A dulu, B, baru C. Ya. Gimana? Film bisa ready?